Senju namanya abadi dalam desa Konohagakure. Karena peninggalannya masih banyak di Konoha, bahkan dunia shinobi. Kira-kira apa sih kebijakan yang dibuat Tobirama sampai berpengaruh di dunia shinobi? Oh ya, faktanya Danzo Shimura, Sanin Orochimaru, serta Minato Namikaze orang yang secara langsung mengidolakan Hokage kedua tersebut. Bahkan 3 orang hebat ini selalu terinspirasi dari sosok Tuan Tobirama. Selain itu, masih banyak fakta menarik seputar Tobirama. Orang yang paling dibenci klan Uchiha karena kebijakan bengisnya. Tapi perlu diingat, kemajuan Konoha secara pesat ada di eranya tersebut. Berikut ini adalah kisah dari Nidaime Hokage Tobirama Senju. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silakan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Oh ya, sebelumnya kita persilahkan kalian siap mendengarkan cerita panjang ini sampai selesai. Nah, Tobirama Senju memang momok yang menakutkan bagi sebagian besar klan Uchiha. Bagaimana tidak, Tobirama menciptakan banyak kebijakan yang menyebabkan klan Uchiha tersudut di pinggir desa. Bahkan di era kepemimpinannya, klan Uchiha awal menumbuhkan benih-benih kebencian terhadap desa. Dan puncaknya adalah kudeta di era Minato Namikaze. Tapi semua itu tidak sepenuhnya benar. Kami katakan, Tobirama bukan membenci klan Uchiha, dirinya hanya mewaspadai. Oke, jadi begini. Karena banyaknya pengalaman dengan perubahan kebencian Uchiha dan menyebabkan Sharingan bangkit sampai Mangekyo, Tobirama mengetahui jika para Uchiha akan sangat membahayakan. Ditambah lagi, orang yang dulu sangat ia waspadai adalah Uchiha Madara. Itulah kenapa ia hanya khawatir jika Uchiha tersebut ditempatkan di pusat kota. Ini bertujuan agar ketika terjadi sesuatu, Tobirama bisa secara langsung mengurus para Uchiha tersebut yang sudah di sudut desa. Ini juga berlaku bagi semua klan yang membahayakan desa Konohagakure. Artinya, tidak hanya Uchiha, semua klan yang dianggap membahayakan keutuhan desa, maka Tobirama akan habis-habisan menggempur klan tersebut. Karena baginya desa adalah segalanya. Sebuah wadah yang dianggap kakaknya sebagai pusat dari perdamaian dan relasi antar semua klan yang saling menjaga. Dari semua opini tentang kebenciannya dengan Uchiha, ada satu fakta menarik yang pada saat itu terungkap. Tobirama memiliki murid dari seorang Uchiha. Lah, kok bisa seperti itu? Nah, dahulu ada 6 shinobi yang dikenal sebagai kepercayaan Tobirama, seperti bahkan Hiruzen, dan salah satunya adalah klan Uchiha. Orang ini adalah ayah dari Uchiha Shisui, serta Uchiha terkuat di masa Tobirama. Ya, Kagami Uchiha. Menurut Tobirama, Kagami adalah Uchiha pertama yang sangat ia hormati, meski Uchiha bagi Kagami desa adalah segalanya. Itulah kenapa Kagami mewarisi tekad api seperti 6 anggota lainnya. Yang pada akhirnya tekad api ini diturunkan kepada Shisui, serta Shisui diturunkan kepada Itachi Uchiha. Jadi sudah sangat jelas, bukan karena ia membenci pribadi klan Uchiha tersebut, ia hanya melakukan ini demi desa Konohagakure. Dan Uchiha Kagami adalah bukti nyata jika Tobirama tidak membeda-bedakan klan satu dengan klan yang lain. Oke, kita sedikit masuk ke flashback Tobirama di masa lalu. Ya, lahir dan besar dari klan Senju Hutan membuat Tobirama paham betul kondisi pada saat itu. Dan di antara beberapa saudaranya, Tobirama ini memiliki sensor paling tinggi. Itulah kenapa ia dikenal di dunia shinobi. Ia dijuluki memiliki tipe sensor terkuat di masanya melebihi Tsuchikagemu. Tobirama kecil memiliki pemikiran yang lebih dewasa daripada saudara-saudaranya. Bahkan putra Butsuma Senju ini sudah beberapa kali membantu ayahnya demi klan Senju Hutan tersebut. Kisah kecil Tobirama ini begitu memilukan, di mana ia kehilangan banyak saudaranya. Itulah kenapa setelah adanya desa Konoha, kedua kakak beradik ini saling melindungi, dan nama mereka dikenal di dunia shinobi sebagai dua pasangan Senju terkuat, Hashirama serta Tobirama. Setidaknya itulah masa kecil Tobirama. Nah, pertanyaannya, jika Hashirama dikenal karena Makuton, apa yang membuat Tobirama dikenal seperti kakaknya? Ya, jawabannya banyak sekali. Bahkan sebenarnya Tobirama ini memiliki variasi jutsu yang melebihi kakaknya saja. Hanya saja Hashirama lebih unggul karena ia reinkarnasi Asura serta memiliki senjutsu serta Makuton tertinggi pada saat itu.
Selain itu juga tidak mungkin seorang adik melawan kakak kandungnya tersebut. Oke, yang pertama, Tobirama ini adalah pengguna elemen air terkuat. Ya, kami pikir sampai era Boruto ini pun Tobirama masih di posisi atas sebagai pengguna Suiton terkuat. Meski desa yang khas seperti Kirigakure, Tobirama berada di tingkat tertinggi dalam elemen air, seperti Suiton naga air, Suiton Suidanha, gelombang air, serta dinding tebal elemen air. Bahkan dahulu Uchiha Izuna yang dikenal mahir elemen api dibuat imbang dengan elemen air Tobirama. Selanjutnya, Tobirama ini adalah pencipta Kage Bunshin no Jutsu. Ya, mungkin Asura atau bahkan para pendahulu sudah ada yang menggunakan teknik cloning seperti ini, tapi dikisahkan dalam animenya, pencipta Kage Bunshin adalah Tobirama Senju. Bahkan konsep Tobirama tentang Kage Bunshin ini akhirnya diterapkan Naruto saat Perang Dunia Ninja keempat. Jadi, sampai era Boruto saat ini, siapapun pengguna Kage Bunshin sebenarnya, mereka masih menerapkan dan mencontoh teknik dari Tuan Tobirama Senju. Berikutnya, Tobirama ini adalah tipe sensor terkuat. Nah, banyak ninja pengguna tipe sensor seperti Uzumaki Karin, Uzumaki Nagato, Tsuchikagemu, atau bahkan Yamanaka Ino. Dari semua orang yang kita sebut tadi, Tobirama adalah di urutan teratas dalam teknik tipe sensor. Bahkan ia mampu mendeteksi musuh dari jauh sekalipun saat ia memfokuskan cakranya. Selanjutnya, Tobirama adalah pencipta teknik terlarang Gojo Kibaku Fuda. Nah, salah satu teknik terlarang Tobirama Senju adalah Gojo Kibaku Fuda. Ledakan super besar yang terfokus pada satu titik yang akan membuat kerusakan fatal pada sebuah target. Di masanya, ia jarang sekali menggunakan teknik ini, karena beresiko juga terhadap dirinya. Gojo Kibaku Fuda pernah diperlihatkan pada saat menghadapi Jinchuriki Uchiha Obito. Berikutnya, Tobirama adalah pencipta Anbu Konoha. Nah, konsep seorang ninja elit dan skuad taktis lahir dari ide cemerlang Tobirama. Ia berpendapat jika sebuah desa harus memiliki divisi elit yang bertugas membantu shinobi demi kedamaian sebuah desa. Itulah kenapa terciptanya sebuah satuan elit yang dikenal dengan nama Anbu, dan kita tahu Anbu ini melahirkan nama-nama besar seperti Kakashi, Yamato, Itachi, serta banyak lagi. Konsep Anbu inilah yang ditiru oleh Danzo, serta para desa negara besar untuk melindungi kedamaian mereka. Berikutnya, pencipta Ujian Chunin. Selain Anbu, Ujian Chunin ini ada karena dibentuk oleh Tobirama. Yang kita kenal sampai era Boruto saat ini merupakan konsep di mana Tobirama ingin melihat potensi setiap shinobi untuk di masa depan nanti. Namun sayangnya, setiap ujian Chunin selalu saja ada hal-hal buruk yang terjadi. Namun lepas dari itu, semua 5 negara besar ikut berpartisipasi dalam ujian bagi tiap genin tersebut. Selanjutnya, si pencipta Ido Tensei. Nah, inilah teknik terlarang yang mungkin berada pada level ranking S. Tidak ada yang tahu pasti alasan Tobirama menciptakan teknik Edo Tensei. Namun teknik ini yang menjadi pemicu sengitnya Perang Dunia Shinobi keempat. Bahkan siapapun shinobi yang menguasai teknik ini, maka ia memiliki kekuatan melebihi para kage sekalipun. Dan saat ini, Edo Tensei telah disempurnakan oleh Orochimaru serta Yakushi Kabuto. Dan yang terakhir, Tobirama adalah masternya Dewa Petir. Nah, kami maksud Dewa Petir di sini adalah teknik teleportasi tingkat tinggi yang bisa berpindah ke suatu objek yang telah ia tandai. Hirai Shinigiri atau cikal bakal teknik teleportasi ini, di mana dengan kombinasi segel tersebut, Tobirama bisa terbang secepat kilat ke sebuah objek yang ia mau. Itulah kenapa Hashirama menyebutnya jika soal kecepatan ia kalah dengan adiknya tersebut. Orang yang terinspirasi dengan teknik ini adalah Minato Namikaze. Bahkan Minato telah menyempurnakan jutsu Tobirama menjadi Hiraisi no Jutsu, dengan ia ganti segel tersebut ke sebuah kunai dari Minato. Dan saat ini Tobirama juga telah mengakui jika Minato telah menyempurnakan jutsunya, dan Minato lebih cepat dari Tobirama Senju. Kedua orang ini pernah menggabungkan teknik terbang Dewa Petir, Gozun Mawashi no Jutsu, sebuah teknik gabungan ia dengan Minato ketika menghadapi Jinchuriki Obito. Nah, sebenarnya masih banyak fakta mengenai Tobirama Senju ini. Yang jelas, ia adalah orang terjenius di masanya. Setelah itu, Uchiha Madara yang mengaku di Perang Dunia Shinobi jika Tobirama adalah orang tercepat di masanya.
Bagaimana menurut pendapat kalian? Ada di sini yang suka dengan karakter